Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 22442381021 dari kelas angkatan 12 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organ kantung empedu untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Apa itu kantung empedu? Kantung empedu atau gallbladder adalah organ berbentuk buah pir di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Pada manusia, kantung empedu bisa ditemukan di bawah hati, walaupun struktur dan posisinya dapat berbeda di setiap spesies binatang. Selanjutnya ada gambar kantung empedu. Kantung empedu ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di antara bagian bawah lobus kanan dan lobus quadratus liper, dan kantung empedu memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 30-50 ml. Dari tampak depan, bagian atas kantung empedu tertutupi oleh liper. Sementara itu, bagian bawahnya terbatas langsung dengan bagian awal usus 12 jari. Fungsi kantung empedu. 1. Membantu kerja enzim pencernaan. Enzim pencernaan dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan dengan pH yang tidak terlalu asam. Sementara itu, lambung biasanya sangat asam karena sel-sel lambung memproduksi asam klorida HCl untuk membantu pencernaan makanan. Yang kedua, menggumpalkan lemak untuk dicerna. Lemak yang dipecah tersebut lalu berikatan menjadi gumpalan kecil yang merupakan gabungan dari lemak dan air. Gumpalan ini disebut sebagai misel. 3. Membantu fungsi enzim lipase. Membantu fungsi enzim lipase dengan membentuk misel gumpalan lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan ukuran molekul yang lebih kecil seperti ini, enzim lipase bisa memecah lemak dengan lebih baik. 4. Membantu bakteri merugikan. Mikroba seperti bakteri dan parasit yang masuk ke dalam tubuh lewat makanan jumlahnya tidak terhitung. Kegiatan yang terjadi pada kantung empedu. Kantung empedu dapat beresiko menimbulkan jaringan perut dan kaku ketika peradangan berkembang menjadi kronis. Ini akan menyebabkan perut rasa mual, kembung terutama setelah makan, muntah, hingga diare kronis. Penyakit yang timbul pada kantung empedu. 1. Kolesistesis atau radang pada kantung empedu. Kantung empedu dapat mengalami peradangan. Kondisi ini terkadang hanya bersifat sementara, namun juga dapat menjadi kronis. Apabila luka menjadi kronis, maka dapat mengalami kerusakan kantung empedu. 2. Iles. Iles adalah kondisi yang ditandai dengan batu empedu yang berdah ke usus. Meskipun cukup jarang, kondisi ini dapat membahayakan nyawa. 3. Emphysema. Emphysema adalah kondisi di mana abses mulai timbul dari kantung empedu yang terkontaminasi nanah yang tersusun dari sel darah putih dan bakteri. Biasanya akan menyebabkan nyeri perut. 4. Lubang pada kantung empedu. Batu empedu terkadang dapat menyebabkan lubang pada kantung empedu, biasanya karena tidak ditangani. Kondisi ini merupakan kondisi yang parah dan dapat membahayakan nyawa karena ada kemungkinan infeksi menyebar ke perut. Tapi beberapa gangguan juga dapat terjadi pada kantung empedu meskipun tidak ada batu empedu. Gangguan tersebut antara lain kanker atau tumor yang ganas. Kantung empedu porselen yang disebabkan oleh penimbunan kalsium pada dinding kantung empedu sehingga dinding tersebut mengeras. Cara menjaga kantung empedu agar tetap sehat. 1. Mengonsumsi makanan yang menyehatkan empedu, misalnya biji-bijian utuh seperti gandum dan beras merah, ikan, ayam, dan daging merah rendah lemak, buah-buahan dan sayuran, produk susu rendah lemak serta kacang kenari, biji rami atau flaxseed, dan minyak nabati. 2. Membatasi jenis makanan tertentu, seperti makanan yang diolah berkali-kali, daging merah tinggi lemak, serta produk susu tinggi lemak seperti makanan digoreng, dan es krim, keju, dan mentega. 3. Menjaga berat badan ideal.
obesitas, seperti penurunan berat badan dan jenis diet tertentu dapat menghambat fungsi empedu. 4. Memperbaiki gaya hidup, misalnya makan dengan porsi lebih kecil, menjaga badan tetap tegak selama 2-3 jam setelah makan, tidur dengan bantal tinggi, tidak merokok, menghindari konsumsi alkohol, serta menjaga tubuh tetap rileks. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.